Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami, Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Wali ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, serta yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit utang mudah-mudahan segera bisa melunasinya dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan bercerita, akan membahas membedah ya. Jadi Nusantara sedang mencari nahoda. Sedangkan nahodanya kan sekarang masih bongkar pasang ya. Kita lihat hari tadi kan dibongkar lagi yang sekiranya akan menjadi nahoda tidak serta merta kayak akhirnya ndak pede gitu loh, kayak seperti kurang percaya diri aja lah gitu, akhirnya minta bergabung dengan si A dengan si B, terus saja memasang seperti puzzle, seperti teka-teki, seperti catur, terus saja. Kita lihat, kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat aja, hanya bisa mengamati, dan hanya bisa cuman berat kata ya sebagai penonton lah biasanya, tapi kan penonton lebih jeli biasanya. Nah itulah kehebatannya, penonton itu jauh lebih jeli daripada pemainnya, yang kadang-kadang tidak disadari oleh pemainnya. Nah disinilah bahwa Nusantara ini betul-betul membutuhkan sosok yang betul-betul bisa menjadi nahoda Nusantara ini, untuk bisa betul-betul mengarungi sebuah lautan, samudera, kehidupan, demi untuk masyarakat menjadi dan menuju adil dan makmur, dan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang betul-betul disegani oleh seluruh dunia. Sedangkan Nusantara sendiri kalau kita mau saklek sebetulnya bisa makmur, bisa kaya. Contoh kecil, Laut Indonesia adalah untuk lalu lalang dari mana saja menuju Australia, menuju kemana lagi. Sebetulnya kan bisa kita naripin setiap kapal yang lewat berapa, ya toh. Padahal kan bisa, kita bisa kaya. Tapi apakah belum ada satu kesepakatan atau keputusan dari putusan pemerintah yang bisa untuk pasang tarif gitu? Itu kan bisa negeri ini dapat masukan dari kapal Australia atau mana saja yang lewat ke situ, kan kena cas dong. Semacam itulah. Ini menurut perkiraan saya, mungkin sih ya, kita enggak tahu, mereka yang jauh lebih tahu kan semacam itu ya. Ini hanya satu opini saja, satu analisa, itu betul atau enggak kan ya kita tidak tahu gitu ya. Yang jelas bahwa tahun 2023 ini sangat luar biasa persaingan antar partai politik yang akan berusaha merebut tiket dan berusaha untuk memenangkan pemilihan untuk bisa menjadi nahoda kapal Nusantara yang sangat luar biasa besarnya. Nah di sini mudah-mudahan bahwa kelak nanti para satria piningit yang terpilih itu bisalah membawa kapal kita untuk bisa mengarungi namanya persaingan global, mengarungi samudera bahtera kehidupan antar bangsa, agar tidak direndahkan, agar tidak dilecehkan, tapi tetap kita tegak berdiri. Kan sejak zaman Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan Nusantara yang lainnya, Kutai Kartanegara dan yang lain sampai dari Sabang sampai Merauke, kita selalu ditakuti, disegani, karena kita mempunyai pasukan yang luar biasa dan kekompakan, persatuan kesatuan bangsa inilah
yang dari dulu ditakuti. Sehingga harus kita teruskan untuk selalu dan betul-betul agar Nusantara ini benar, agar Nusantara itu betul gitu, betul-betul menjadi satu kesatuan yang betul-betul mengkristal dari Sabang sampai Merauke untuk membentuk satu persatuan agar kita tidak mudah tercerai-beraikan seperti dahulu kala. Nah, kita harus mulai sadar bahwa Nusantara ini sangat luar biasa, mempunyai berbagai hal yang tidak negara lain punyai. Kenapa kita tidak sadar itu? Ya toh. Makanya saya juga membuat konten kayak semacam ini juga sama. Ayo kita mari bersatu lah, gitu loh. Kalau nggak ya komen di bawah gitu, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah ini gitu. Nah, untuk menjaga tali silaturahim antara suku-suku dan juga antar pulau harus diselaraskan, dan juga partai-partai juga harus satu tujuan dan tidak boleh dan jangan mau dirongrong, bahkan mungkin disetir oleh pihak-pihak yang kurang dan mungkin sebetulnya adalah modus belaka untuk menguasai Nusantara kembali lewat kita. Nah, gitu loh. Lewat kita yang ada di dalam ini, gitu. Ini kan cara-cara klasik, ya kan? Cara-cara yang halus. Nah, ini yang perlu kita sadari kan semacam itu. Bukan ibaratnya mereka lantas dengan perang fisik itu. Susah gitu. Untuk melakukan perang fisik dengan Nusantara itu kan sangat-sangat susah. Apalagi kan Tentara Nasional Indonesia itu sama kuatnya dengan rakyatnya. Nah, ya kan? Nah, inilah gabungan rakyat dan TNI inilah yang ditakuti oleh negeri lain. Sehingga kita harus bangga bahwa Nusantara ini mempunyai satu kesatuan antara rakyat dan tentaranya, polisinya, bersatu padu ketika dirongrong oleh asing, oleh negara luar. Ini yang mereka takutin, itu loh. Kan sudah pernah dulu pasukan Kubelekan pun dihantam compang-camping, terguling-guling, terbirit-birit kan. Jepang, Belanda, sama gitu loh. Mereka karena hanya cuman licik saja. Kalau untuk sekarang masuk Nusantara bonyok lah, gitu. Saya berani mengatakan seperti itu, gitu loh. Karena sekarang kan canggihnya minta ampun persenjataan kita, gitu. Dan juga tadi rasa kecintaan nasional itu yang luar biasa untuk bangsa kita. Nah, makanya kan gini, di tahun 2023 ini mudah-mudahan kita memilih tadi nahoda untuk kapal besar Nusantara ini benar-benar manusia yang betul-betul berpengalaman, berintegrasi, dan betul-betul mengabdi untuk NKRI, untuk Nusantara yang tidak mengotak-kotakan, tidak menggolong-golongkan, gitu loh. Dan semua harus maju bersama. Nah, inilah yang kita inginkan. Mudah-mudahan 2023 ini kita mendapatkan nahoda yang betul-betul oleh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini diharapkan dan dicita-citakan. Mungkin cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.